Selamat datang kembali di kelas Trading 365. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu berita yang sangat berdampak untuk ekonomi Amerika Serikat, yaitu NFP. Apa itu NFP? NFP adalah singkatan dari Non-Farm Payrolls, yang menunjukkan tingkat ketenagakerjaan Amerika Serikat di sektor non-pertanian, atau dengan kata lain, NFP merepresentasikan jumlah tenaga kerja dalam satu bulan, tetapi tidak termasuk tenaga kerja dari sektor pertanian, pemerintahan, rumah tangga, dan lembaga-lembaga non-profit. NFP merupakan salah satu indikator paling penting dalam ekonomi Amerika Serikat, serta yang paling ditunggu oleh semua trader di seluruh dunia. Kapan NFP dirilis dan siapa yang merilis NFP? Data NFP Amerika Serikat merupakan bagian dari satu set laporan Employment Situation Report yang dibuat oleh US Bureau of Labor Statistics atau BLS. Laporan ini dipublikasikan 1 bulan sekali, biasanya pada hari Jumat di minggu pertama setiap bulannya pada pukul 19.30 atau 20.30 WIB. Publikasi data NFP juga bisa ditunda atau dimajukan apabila bertepatan dengan libur nasional Amerika Serikat. Selain data NFP, laporan BLS juga mencakup tingkat pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan pendapatan rata-rata per jam. Semua data tersebut biasanya ikut dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam mengukur kesehatan ekonomi Amerika Serikat. Dampak adanya NFP, data non-farm payroll, menjadi salah satu indikator ekonomi penting di Amerika Serikat. Semakin tinggi data ketenagakerjaan dibandingkan bulan sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut sedang mengalami peningkatan sehingga memberikan penguatan terhadap nilai USD. Ini berarti harga pasangan-pasangan Euro USD, JBP USD, AUD USD, dan NZD USD akan mengalami downtrend atau bearish dan dapat menjadi sinyal sell. Sementara harga pasangan-pasangan USD JPY, USD CHF, dan USD CAD akan mengalami uptrend atau bullish dan dapat menjadi sinyal buy. Sebaliknya, jika data ketenagakerjaan yang dirilis lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi negara Amerika Serikat sedang menurun sehingga melemahkan nilai USD, sehingga dapat mengindikasikan uptrend pada Euro USD, JBP USD, AUD USD, dan NZD USD, serta downtrend pada USD JPY, USD CHF, dan USD CAD. Selain itu, jumlah tenaga kerja adalah indikator yang sangat penting bagi Federal Reserve Bank. Ketika tingkat pengangguran tinggi, Amerika cenderung melakukan kebijakan moneter ekspansif dengan menetapkan suku bunga rendah sehingga mengurangi permintaan terhadap dolar. Itulah mengapa data ini penting bagi para trader karena berdampak langsung terhadap menguat atau melemahnya USD. Tips trading saat perilisan data NFP. Pertama, mencatat tanggal dan jam rilis data. Dengan ini, trader memiliki peluang untuk bersiap-siap melakukan trading agar bisa memanen cuan dari perubahan harga yang besar dalam waktu singkat. Siapkan teknik trading yang taktis. Jangan lupa untuk melakukan deposit dana agar saldo akun trading Anda memadai, dan siapkan level-level take profit dan stop loss secara disiplin. Kedua, menutup semua posisi trading. Traders disarankan untuk tidak melakukan order atau membuka posisi sebelum rilis data NFP, sebab pergerakan harga baru dimulai sejak awal sesi perdagangan Amerika, sehingga analisis yang dilakukan sejak sesi sebelumnya bisa menjadi tidak berguna. Ketiga, tindakan awal. Perilisan data NFP selalu membuka peluang keuntungan lebih besar bagi traders, khususnya traders forex. NFP sangat memengaruhi nilai tukar mata uang USD, jadi traders forex perlu memerhatikan pasangan-pasangan mata uang major pairs seperti Euro USD, JBP USD, USD JPY, dan lain-lain. Periode volatilitas terbesar umumnya berada di 30 menit pertama setelah perilisan data NFP, dan masih bisa bertahan hingga 2 jam selanjutnya. Volatilitas pasar adalah tingkat perubahan naik turun harga pada periode tertentu. Semakin tinggi volatilitas pasar suatu aset, maka peluang memperoleh keuntungan dalam jangka waktu pendek cenderung lebih besar. Sekian untuk kelas trading hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman trader semua. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe saluran YouTube channel Tradewheel Indonesia, serta tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat lainnya.